Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini untuk kimia dasar program studi farmasi, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ini di pertemuan pertama ini karena kan seminggu itu ada 2 pertemuan berdasarkan dari jadwal yang diberikan dari akademik. Nah, jadi kita gabung materinya. Ada materi yang pertama itu adalah kita akan membahas mengenai pengantar kimia itu sendiri, ya. Mungkin yang di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai bagaimana peran kimia dasar di dalam ilmu farmasi. Kemudian nanti akan menjelaskan mengenai materi. Dalam arti di sini materi itu bukan materi judul dari buku, tapi materi itu adalah sesuatu yang maksudnya itu yang segala sesuatu yang ada di bumi ini disebut materi. Kemudian nanti penjelasan mengenai unsur campuran, kemudian apa itu sifat fisik kimia, ya, sifat fisik kimia atau perubahan fisika kimia, gitu kan ya. Jadi masih ke pendahuluannya. Kemudian nanti bab keduanya itu saya akan membahas mengenai bentar, saya lupa. Bab 2 itu kalau nggak salah membahas mengenai stoikiometrinya, ya. Coba saya cek dulu. Oke. Nah, ini saya belum revisi ya untuk bahan kimia dasar masuk ke beberapa judul-judul ini pengantarnya dulu gitu ya. Pengantarnya tadi mengenai apa itu kimia itu sendiri, kemudian apa sih yang dibahas di dalam ilmu kimia, ya. Kalau itu mungkin di SMA dulu pernah ya yang masuk IPA, atau mungkin karena kan kalau farmasi kan harus dari IPA semuanya gitu ya, harusnya seperti itu. Ilmu kimia itu sebenarnya sudah masuk di jenjang tingkat menengah gitu ya, sudah masuk di ilmu pengetahuan alam, jadi sedikitnya paham mengenai kimia itu sendiri. Oke, nanti di pertemuan itu ada rumus kimia dan stoikiometri, ya. Nah, kimia kalau kita kalau yang disebut dengan ilmu kimia itu adalah mempelajari ilmu yang mempelajari sifat, struktur, kemudian karakter, perubahan, ya, yang terjadi pada suatu unsur, senyawa atau molekul. Sebagai contoh, gitu ya, misalnya kita sehari-hari kan mengkonsumsi minum, kita meminum air itu merupakan salah satu materi. Kalau di kimia yang disebut di ilmu kimia yang disebut materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan volume. Nah, air itu adalah salah satu jenis materinya gitu. Kenapa di farmasi ini masih dipelajari ilmu kimia? Dasar dari ilmu obat atau farmasi gitu ya. Dasarnya adalah dari penemuan bahan-bahan alam, yang bahan alam itu dijadikan sebagai bahan obat gitu. Mungkin sebelum masa itu kan pengobatan itu menggunakan pengobatan herbal gitu ya. Nah, dari sanalah awal mula kenapa dibuat jenis obat sintetik. Apa sih yang perlu dipelajarinya adalah komponen struktur yang terdapat di dalam bahan-bahan alam itu, kemudian disintetis di lab, kemudian dijadikan obat sintetik. Nah, setelah itu
bagaimana cara kan lanjut ya yang namanya penemuan itu lanjut ke modifikasi gitu ya. Modifikasinya pasti berhubungan dengan unsur apa saja yang dikurangi atau gugus fungsi apa saja nanti yang akan ditambahkan seperti itu. Nah, banyak sekali peran-peran ilmu kimia dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu di bidang farmasi gitu ya, bahwa farmasi itu kan lebih condong gitu ya, lebih ke bagaimana mempelajari obat, walaupun tidak hanya obatnya saja, tapi lebih ke manajemen kefarmasiannya seperti itu ya. Nah, obat itu kalau dalam bidang farmasi itu adalah salah satu bahan kimia yang perkembangan cukup pesat. Komponen dari obat itu apa? Unsur atau senyawa. Kebanyakan senyawa atau molekul seperti itu ya. Contoh di sini di slide ini dijelaskan bahwa obat flu gitu ya. Ini khusus umumnya untuk pilek influenza, komposisinya itu ada terdiri atas ada analgesiknya, antivirotiknya, ada dekongestan dan ada obat alergi. Nah, kemudian ada obat analgesik dan antivirotik ya. Gitu. Nah, kemudian ada obat asam lambung juga. Nah, obat asam lambung biasanya mungkin ada yang ingat komposisi dari obat asam lambung, contoh misalnya ada ALOH3 atau MgOH2. Nah, ALOH dan MgOH itu dia bersifat basa. Kenapa? Karena kan kalau yang namanya obat sakit orang yang memiliki sakit lambung itu biasanya kelebihan asam lambung. Nah, kalau kelebihan asam itu kan biasanya dinetralkan dengan basa seperti itu. Makanya biasanya obat-obat lambung itu bersifat basa. Nah, itu mempelajari kimia itu karena jadi kan selain kita mempelajari struktur juga mempelajari sifatnya. Ada obat-obatan yang bersifat asam, basa gitu ya yang digunakan dalam obat-obatan gitu. Tubuh misalnya dalam untuk menghilangkan toksik atau racun di dalam tubuh itu kan butuh karakteristik obat tertentu. Tidak harus asam semua atau tidak basa semua. Mungkin ada juga yang bersifat buffer atau yang memang sifatnya sama dengan cairan tubuh kita. Contoh larutan-larutan buffer itu kan seperti cairan infus. Nah, itu dia bersifat larutan buffer karena kan dia bisa masuk dan bisa cocok dimasukkan ke setara intravena gitu ya, dimasukkan intravena sehingga itu tidak masalah gitu. Terus kemudian obat tetes mata gitu ya, itu termasuk larutan buffer yang digunakan untuk pengobatan tubuh seperti itu ya. Di sini ada obat diare gitu kan. Nah, komponen dari obat itu semuanya adalah senyawa kimia. Ya. Senyawa kimia itu Nah, sehingga memang kedekatan antara ilmu kimia itu sangat dekat dengan bidang farmasi. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara bidang farmasi dengan kimia. Karena apa yang dipelajari di ilmu kimia itu bahan unsur-unsur senyawa, molekul gitu. Walaupun kalau udah masuk di bidang farmasinya itu lebih ke bagaimana aplikatifnya gitu. Pada saat suatu produksi obat itu kan satu industri memproduksi obat itu kan tidak serta-merta. Satu, harus tahu dulu sifat dari senyawa tersebut, kemudian berapa pKa-nya, ya, bagaimana kelarutannya, gitu. Kemudian dari strukturnya, dia memiliki ikatan lemah apa kuat, gitu. Nah, sebagai contoh, biasanya di obat itu, obat yang memiliki ikatan-ikatan kovalen yang kuat, itu biasanya obat khusus untuk obat-obat pengobatan sistem syaraf. Ya, supaya memang memiliki efek yang cukup lama. Seperti itu. Sementara obat-obat yang reaksinya atau efeknya lebih lambat, itu biasanya obat-obat yang memiliki ikatan-ikatan yang lemah, seperti van der Waals, gitu kan ya. Itu cukup lemah, seperti itu. Nah, itu jadi banyak sekali manfaat ya. Jadi ilmu kimia itu kan belajar sifat struktur, komposisi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Perubahan, jadi
kan yang namanya obat itu kan dia harus cocok dengan antara obat itu harus mengikuti kecocokan antara target dan reseptor gitu. Makanya kenapa yang namanya obat itu kan komposisinya sifat-sifat dari struktur senyawa yang di dalamnya itu memiliki sifat dan karakteristik tertentu seperti itu. Kemudian ilmu kimia erat kaitannya pada kehidupan sehari-hari ya. Dalam bidang kesehatan farmasi ya salah satunya gitu. Untuk membantu penyembuhan pasien yang mengidap suatu penyakit digunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi bahan kimia yang berkhasiat yang dilakukan dalam cabang kimia farmasi. Jadi memang sangat erat sekali hubungan antara kimia, ilmu kimia dan farmasi. Nah, sebelum ke sana, selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen yang ada di ilmu kimia ini ya. Apa aja yang dipelajarinya seperti itu, apa saja yang dipelajarinya gitu. Ini nah coba dulu. Ini sudah tadi ya. Nah, jadi dikatakan bahwa ilmu kimia adalah bagian ilmu pengetahuan alam yang mempelajari komposisi, struktur zat kimia, dan perubahan yang dialami materi. Mungkin kita pernah sering ya yang disebut namanya perubahan fisika, ada perubahan kimia, mungkin dari SD, SMP juga sudah pernah. Yang namanya kimia ya pasti itu sunatullahnya ya memang dia mengalami perubahan. Contoh kita membakar kertas saja itu sudah menjadi abu. Itu kan perubahan ada asapnya, kemudian keluar asap, itu yang disebut dengan perubahan kimia ya. Nah ini ya. Kemudian, kita juga mempelajari struktur ya. Obat itu memiliki struktur yang sangat berbeda-beda ya. Obat golongan fenol, obat golongan asam karboksilat, golongan asam. Nah, itu dia memiliki struktur dan karakteristik berbeda. Dan bahkan dari gugus fungsinya, dari ciri khasnya pun itu berbeda. Gitu. Setiap golongan obat juga dia memiliki struktur yang berbeda, tergantung hampir semuanya berbeda. Ya, contoh dengan antara air dan etanol saja cukup berbeda. Air itu H2O, etanol itu adalah C2H5OH. Seperti itu, ya. Obat juga sama jenisnya. Ada obat golongan asam, obat golongan basa, ada yang golongan asam, mefenamat itu kan golongan asam karboksilat. Selanjutnya ada nifagin, ada paracetamol itu kan golongan fenol seperti paracetamol dan nifagin. Ya, kemudian ada alkaloid. Alkaloid itu seperti apa? Itu kan jenisnya masuknya ke vitamin B1, B12, B6, B2 itu adalah jenis alkaloid gitu. Nah, struktur zat kimia yang sesungguhnya menggambarkan letak atom-atom dalam ruang 3 dimensi. Ya, nah ini salah satu strukturnya bahwa sebenarnya kalau di buku itu kan seolah-olah itu tidak 3 dimensi. Sebenarnya untuk struktur itu dia memiliki sifat atau memiliki struktur yang 3 dimensi seperti itu ya. Seperti strukturnya itu. Kemudian di dalam zat kimia itu yang namanya zat kimia pasti dia mengalami perubahan. Ada perubahan fisik dan ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisik, contoh air dibekukan di lemari es, di freezer, kemudian dicairkan kembali, itu kan hanya perubahan fisik saja. Jadi kalau perubahan fisik itu perubahan yang memang dia tidak menghasilkan komponen baru, tidak menghasilkan zat baru atau tidak menghasilkan senyawa baru seperti itu. Nah, sementara ada yang disebut dengan sifat kimia. Sifat kimia itu akan mengalami perubahan kimia. Kenapa? Karena memang dia mengalami atau menghasilkan komponen baru, ada zat baru seperti itu. Ya, contoh lilin yang dibakar dinyalakan pada saat misalnya mati lampu.
Walaupun misalnya ada yang tumpah ke bawah, itu disebut dengan perubahan kimia. Kenapa? Karena ada bagian dari lelehan lilinnya itu yang menjadi asap. Seperti itu. Contoh pembakaran kertas gitu kan, dia perubahan kimia karena dia tidak bisa lagi kembali ke awal. Gitu. Itu perubahan kimia seperti itu. Kemudian senyawa-senyawa obat, contoh atau yang disebut perubahan kimia, contoh misalnya NaCl garam. Ya, misalnya kita punya sebongkah logam natrium, itu kenapa? Gini, yang namanya senyawa molekul, misalnya nih ada suatu unsur bergabung dengan unsur lain, kenapa dia bisa bergabung? Satu, untuk mencapai kestabilan. Yang namanya stabil itu otomatis dia bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Contoh gini ya, contoh pada NaCl itu yang paling simpel. NaCl itu adalah garam. Ya, garam. Natrium sebelum dia bergabung dengan klor, natrium itu apa sih? Dia cuma berupa logam, bongkahan logam yang sangat minim manfaatnya di alam. Punya sekepal logam natrium dilemparkan ke kolam yang banyak, ke kolam air yang ada airnya pastinya, itu akan menghasilkan ledakan. Kemudian gas klor juga tidak begitu bermanfaat untuk manusia, sangat minim sekali. Tapi pada saat di alam, natrium itu bereaksi dengan klor, dia akan bisa diolah oleh petani garam menjadi NaCl. Nah, itu yang disebut dengan kestabilan, sama dengan H2O. Apakah kita bisa membuat air, misalnya ada hidrogen, kemudian ditambahkan dengan oksigen O2? Tidak. Tapi itu secara alami ya, bahwa H2O itu dibentuk di alam. Seperti itu ya. Hidrogen itu manfaatnya minim sekali untuk manusia. Oksigen pun kan untuk bernapas ya di atmosfer. Tapi pada saat berinteraksi antara hidrogen dan oksigen melakukan reaksi kimia, itu akan menghasilkan berupa air gitu ya, berupa uap air di bumi seperti itu ya. Nah, ini adalah bagaimana komponen ya. Ini suatu komponen dari atom itu akan membentuk dua elemen ya. Contoh ini adalah komponen yang dibentuk oleh dua elemen ini. Sementara ini adalah yang, nah ini kalau ini yang A ini itu disebut dengan kalau bidangnya rapat yang seperti ini, itu biasanya terjadi pada media-media atau maaf terjadi pada senyawa-senyawa yang padat, logam contohnya seperti itu. Kemudian ini nah ini disebut dengan senyawa. Jadi ada senyawa unsur. Kalau di kimia itu ada yang disebut dengan senyawa unsur, ada sama senyawa molekul, ya. Ada unsur itu sendiri, gitu ya. Ada unsur, kemudian ada campuran. Campuran itu terdiri dari senyawa molekul dan senyawa unsur. Kalau dilihat dari gambarnya, dari warna gitu ya. Nah, yang A ini dia termasuk ke dalam senyawa unsur. Ya. Sementara yang B ini disebut dengan molekul karena lihat di warna yang sama ini terdapat ada dua bulatan yang sama tapi mereka bergabung. Contoh, kalau yang disebut dengan molekul unsur itu adalah N2, H2. Kalau senyawa molekul unsur. Kalau senyawa unsur itu senyawa contoh H2O, NaCl, MgOH2, BaCl, H2SO4 itu termasuk senyawa unsur gitu ya. Nah, sementara ini adalah komponen-komponen dari unsur. Nah, ini adalah kalau ini kan dua ya kelihatannya, kalau ini lebih dari dua. Gitu seperti itu. Unsurnya lebih dari dua yang ada ini. Nah, ini ada metode ilmiah katanya di modul ini. Metode ilmiah biasanya ini dilakukan pada saat gini. Ilmu kimia itu tidak akan berkembang kalau seseorang tidak memiliki rasa pengetahuan, rasa penasaran yang
berlebihan gitu ya. Kadang misalnya gini, untuk mengungkap suatu fakta, misalnya yang pertama itu harus dilakukan observasi terlebih dahulu. Zaman dahulu itu dalam setiap penelitian, apa sih yang peneliti itu lakukan? Yang pertama mereka akan mengobservasi dulu, kemudian melakukan hipotesis, baru masuk ke percobaan, kesimpulan dan laporan. Contoh, kenapa sih kok bisa ada orang yang menemukan senyawa-senyawa tertentu gitu, kemudian dapat Nobel gitu seperti itu. Nah, ini awalnya adalah mereka melakukan metode ilmiah ini. Awalnya diawali dengan observasi, hipotesis, percobaan, kesimpulan, dan laporan. Nah, ini juga sama misalnya pada seseorang yang akan melakukan skripsi, tesis, gitu ya, tugas akhir gitu ya. Mereka akan mengobservasi dulu sebuah kasus, kemudian akan muncul sebuah hipotesis atau perkiraan gitu ya, atau teori yang belum pasti gitu ya. Kemudian dilakukan percobaan, maka akan dihasilkan kesimpulan. Seperti itu. Contoh, misalnya kita mau observasi nih, misalnya ada bahan alam, kalau di farmasi itu misalnya ada bahan alam yang biasa digunakan pada zaman dahulu sebagai misalnya obat luka, ya, misalnya pada obat memar lah, itu kan lebih ke misalnya memar itu untuk menghindari inflamasi. Nah, oleh seorang peneliti misalnya mahasiswa tuh akhir semester itu kemudian dijadikan si sampel tersebut itu dijadikan sebagai bahan penelitian